bajak laut pertama di dunia One Piece dan sejarah kelam 900 tahun lalu. Di spoiler One Piece chapter 1114 benar-benar mengejutkan kita semua. Karena Vegapunk yang mengungkapkan sejarah 900 tahun lalu dan mengungkapkan siapakah bajak laut pertama di dunia One Piece. Tentunya pernyataan dari Vegapunk ini sangatlah mengejutkan, apalagi setelah Vegapunk mengatakan pernyataan ini dia konfirmasi sendiri benar adanya. Karena Vegapunk sendiri yang menemukan fakta ini setelah melanjutkan penelitian dari arkeolog Ohara. Vegapunk benar-benar nekat, padahal pemerintah dunia sangat melarang keras tentang penelitian ini. Tapi hebatnya dia ketika meneliti tentang 900 tahun lalu dari dulu sampai sekarang, dia belum pernah ketahuan sama sekali oleh pemerintah dunia. Dan sekarang Vegapunk berhasil melakukan rencananya dengan memberitahu rahasia besar ini kepada seluruh dunia. Setelah Vegapunk mengungkap sedikit sejarah 900 tahun lalu, kita jadi tahu alasan kenapa pemerintah dunia benar-benar menutup rapat sejarah 900 tahun lalu ini. Karena Vegapunk mengatakan dahulu benar adanya tentang kerajaan dengan peradaban yang sangat maju sekitar 900 tahun lalu. Dan di kerajaan itu juga ada sesosok yang bisa bertarung dengan tubuh lentur, yaitu Nika dari Elbaf. Hal yang tidak ingin diungkapkan pemerintah dunia kepada orang-orang karena menyangkut kebusukan mereka 900 tahun lalu. Dari sini juga kita mengetahui fakta baru lagi bahwa Nika alias Joy Boy berasal dari ras raksasa. Dan sepertinya topi jerami raksasa yang ada di Marijoa memang milik Joy Boy. Ukuran topi yang pas untuk ras raksasa. Mungkin ini juga alasan kenapa para raksasa mengetahui tentang Nika dan sangat menunggu sosok Nika bangkit seperti yang dikatakan Dory dan Brogy. Dan sepertinya mereka memang diajarkan dan diberitahu oleh para orang tuanya tentang sosok Nika ini. Terlebih ras mereka juga tidak terlibat dengan pemerintah dunia karena mungkin mengetahui bagaimana busuknya pemerintah dunia dulu terhadap ras mereka dan kepada Joy Boy. Karena seperti yang gue bilang tadi, Joy Boy berasal dari ras raksasa. Oke, dan kita akan bahas kemungkinan sejarah yang terjadi 900 tahun lalu itu bagaimana. Sejarah yang sangat ditakuti pemerintah dunia ketika diketahui banyak orang. Seperti yang dijelaskan Vegapunk tadi, sekitar 900 tahun lalu ada sebuah kerajaan dengan peradaban yang sangat maju. Dan mungkin dipimpin oleh sang prajurit kebebasan Nika alias Joy Boy. Dan kemungkinan besar kerajaan yang dipimpin Joy Boy ini menjadi kerajaan terbesar dan penguasa dunia saat itu. Dan ketika di masa kejayaan Joy Boy dan kerajaannya, ada banyak sekali kerajaan lain yang tidak menyukai hal itu dan berusaha menyingkirkannya. Ketika semua kerajaan ingin menyingkirkan kerajaan Joy Boy, muncul sosok Im Sama dengan para Gorosei-nya. Mereka semua membuat rencana untuk menjatuhkan kekuasaan kerajaan Joy Boy dengan beraliansi bersama 20 kerajaan yang sama-sama ingin menjatuhkan Joy Boy. Tapi seperti yang kita ketahui, yang seharusnya kerajaan Alabasta menjadi salah satu aliansi pemerintah dunia juga, kerajaan Alabasta malah mundur dan tidak ingin terlibat. Tapi mereka mengetahui sejarah dan busuknya pemerintah dunia ini. Tapi walaupun kerajaan Alabasta mengetahui tentang hal tersebut, mereka tidak mengungkapkan kepada dunia yang membuat mereka aman dari pemerintah dunia dan berjalan menjadi kerajaan biasa sampai sekarang. Tapi hal mengejutkannya di sini, ketika pemerintah dunia menuduh Raja Cobra mengetahui tentang sejarah itu, mereka membunuhnya. Mungkin mereka berpikir Raja Cobra mengetahui tentang kebusukan mereka, karena Raja Cobra memang keturunan asli dari kerajaan Alabasta. Lanjut kepada pembahasan aliansi pemerintah dunia, setelah mereka mengalahkan kerajaan Joy Boy, Im Sama, para Gorosei, dan 19 aliansi kerajaan, mereka membentuk organisasi yang sekarang disebut pemerintah dunia, yang dipimpin oleh para Gorosei sebagai kedok yang aslinya dipimpin Im Sama. Dan keuntungan yang didapat para aliansi kerajaan itu adalah mereka bisa hidup damai dan menjadi penguasa mutlak tanpa ada yang bisa menentang mereka di luar pemerintah dunia, karena mereka yang dilindungi kekuatan besar pemerintah dunia. Ya, dan itu juga asal-usul kenapa para kaum naga langit sangat ditakuti, karena mereka keturunan dari kerajaan yang menjadi aliansi pemerintah dunia dulu. Sejarah ini cukup panjang dijelaskan, karena memang sejarah yang sangat lama dan cukup kelam. Dan untuk asal-usul Joy Boy menjadi bajak laut pertama di dunia One Piece sepertinya terjadi setelah kerajaannya hancur dan kalah ketika melawan pemerintah dunia, yang membuat Joy Boy dulu berpikir untuk berlayar menggunakan perahu dan mengarungi lautan. Dari situlah awal mulanya tercipta bajak laut. Dan ketika dia sampai di pulau terakhir alias Laugtail, dia menaruh One Piece. Dan saat mengarungi lautan juga mungkin Joy Boy bertemu dengan beberapa orang penting dan berlabuh di banyak tempat. Dan sebagai contohnya, Joy Boy kemungkinan besar
besar berlabuh di Wano dan membuat Poneglyph di sana bersama orang-orang Wano. Karena Poneglyph memang dibuat di sana. Bahkan leluhur Oden sampai mengetahui bagaimana cara membaca Poneglyph. Tentunya tujuan dari pembuatan Poneglyph itu bukan sekadar petunjuk untuk orang-orang menemukan One Piece saja, tapi Joy Boy juga membuat Poneglyph untuk hal-hal lain. Contohnya seperti permintaan maaf Joy Boy yang berada di Poneglyph Fishman Island. Alasan itu juga kenapa Poneglyph ada dua jenis, yaitu Red Poneglyph untuk menemukan One Piece dan Poneglyph biasa untuk pesan yang ingin disampaikan Joy Boy. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya.